Bab 440. Serigala masuk ke kelompok domba. Kata-kata Jason membuat Yul terkejut. Dia mulai keringat dingin saat teringat dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Jerry. Hari ini dia sengaja pulang dari luar negeri untuk menghadiri acara pernikahan kakak sepupunya sendiri. Sebelumnya pakaian Yul telah kotor dan rambutnya berantakan karena ditendang oleh Charles di bandara, jadi dia pun membeli pakaian baru dan merubah gaya rambutnya dulu, baru pergi ke hotel untuk menghadiri acara pernikahan dengan baik. Jadi dia tidak tahu sama sekali dengan hal yang terjadi di hotel. Sekarang Jason sangat hormat pada Jerry. Apakah yang dikatakan oleh anak ini benar kalau kepala keluarga Wang sudah dibunuh olehnya? Ini bagaimana mungkin? Jerry memandang remeh Yul, lalu berbicara pada Jason, terserah kamu mau apakan. Kemudian dia pergi dari sana. Yul merasa sangat merinding saat melihat Jason berjalan ke arah dirinya dengan tatapan yang membunuh, lalu berkata, "Paman Jason, Anda tidak mungkin benar-benar ingin membunuh aku bukan?" Jason berbicara dengan datar, "Kamu sudah lihat sendiri. Aku saja harus berhati-hati padanya, tapi kamu sudah membuat masalah dengannya, kalau begitu kamu pasti akan mati." "Paman Jason, apakah Anda sedang bercanda denganku?" Yul tidak percaya sama sekali. Apakah ahli waris keluarga Huang dari kota Yan bisa merasa sangat takut pada anak muda? Tapi Jason tidak bercanda sama sekali pada Yul, lalu memberi perintah pada pengawal yang ada di belakang, beri pelajaran padanya. Iya. Dua pengawal Jason langsung menyetujuinya, kemudian dia maju ke depan untuk menangkap kedua tangan Yul dan membawanya secara paksa ke dalam mobil. Paman Jason, sebenarnya kesalahan apa yang telah aku perbuat? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku mohon jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Paman Jason, tolong biarkan aku hidup. Paman Jason, tolong ampuni aku karena keluarga Wang telah setia pada keluarga Huang. Setelah kedua pengawal itu telah membawanya secara paksa, Yul baru mengerti kalau Jason tidak sedang bercanda dengannya dan benar-benar ingin membunuh dirinya. Lalu dia pun mulai berteriak, "Paman Jason!" Yul terus memohon ampun pada Jason, lalu tiba-tiba ada sebuah pistol hitam yang diarahkan ke kepalanya. "Paman Jason, apakah Anda benar-benar ingin membunuh aku?" Yul berbicara dengan wajah ketakutan, "Setidaknya kamu harus beri aku alasan kenapa ingin membunuh aku bukan?" Jason melihat Yul dengan wajah yang rumit, lalu berkata, "Karena kakek kamu sudah dibunuh olehnya, jadi mulai saat ini tidak akan ada keluarga Wang lagi. Sekarang dia sudah pergi ke kediaman keluarga Huang, mungkin setelah ini keluarga Huang hanya tersisa satu sekutu saja." Jason berbicara dengan suara berat dan raut wajah yang rumit. Yul berbicara dengan tidak masuk di akal, dia benar-benar ingin pergi ke kediaman keluarga Huang. Apakah Paman Jason percaya kalau mereka berdua bisa meninggalkan keluarga Huang dalam keadaan hidup? Sudahlah, omong kosong yang aku katakan padamu sudah terlalu banyak, jadi pergilah dengan tenang. Setelah Jason selesai bicara, dia langsung berkata, "Bunuh." Duar. Setelah terdengar suara tembakan, muncul sebuah darah dari lubang di tengah jidat Yul dan langsung meninggal. Di sisi lain Jerry sudah berjalan ke kediaman keluarga Huang. Charles mengendarai mobil dengan wajah yang sedikit khawatir dan seperti ada yang ingin dikatakan olehnya. Jika ada yang ingin dikatakan, maka langsung katakan saja. Tidak ada hal yang tidak bisa dikatakan di antara kita. Jerry yang sedang duduk di kursi penumpang belakang sambil memejamkan mata tiba-tiba membuka matanya dan langsung berkata. Wajah Charles terlihat semakin khawatir, lalu berkata, "Anda turun tangan sendiri hanya untuk membantuku, aku takut identitas Anda akan terbongkar." Tatapan mata Charles terlihat sedikit khawatir, tapi tidak lama kemudian dia sudah kembali tenang dan berkata, "Aku melakukan ini bukan hanya untuk membantu kamu, tapi juga untuk Kak Irene. Waktu itu dia pernah menyelamatkan banyak sahabat aku di perbatasan utara, dia bahkan pernah menyelamatkan nyawa aku dan dia. Jadi menurut aku dia adalah bagian dari anggota perbatasan utara, oleh karena itu tidak ada yang boleh menindasnya." Jerry berbicara dengan datar dan tidak ada rasa khawatir apapun dalam matanya.
Berita kepergian dia dari perbatasan utara memang sebuah rahasia, tapi karena dia sudah memilih untuk pergi, maka dia harus menjalani hidup normal. Lagi pula dia sudah membuat perbatasan utara menjadi kota yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, jadi tidak masalah kalau berita kepergiannya dari perbatasan utara diketahui oleh musuhnya. Kalaupun ada master hebat dari negara lawan yang datang kemari, dia tetap bisa pergi ke perbatasan utara untuk memperjuangkan negara. Sebagai pelindung perbatasan utara, meskipun dia telah pergi dari sana, tapi tugas melindungi negara masih melekat dalam dirinya. Mata Charles tiba-tiba sedikit basah setelah mendengar ucapan kata Jerry. Dia tahu tujuan Jerry berbicara seperti ini agar hatinya bisa menerima bantuan dari Jerry. Namun, tindakan Jerry kali ini demi membantu Charles dan Irene. Apa yang dilakukan oleh Jerry kali ini benar-benar memberikan budi yang besar untuk hubungan dia dan Irene saat ini. Mobil mereka terus melaju ke kediaman keluarga Huang. Setengah jam kemudian mobil berhenti di kediaman seluas taman. "Siapa kalian?" Ketika Charles baru menghentikan mobilnya di depan pintu, orang yang menjaga di depan pintu langsung membentaknya dengan wajah yang sangar. Sebagai salah satu keluarga besar kota Yan, keluarga Huang memiliki wilayah kekuasaan tertentu, jadi selain anggota keluarga Huang, siapapun tidak boleh masuk ke dalam. Tapi saat ini ada sebuah mobil Maybach hitam melaju kemari. Jerry langsung berbicara dengan dingin, terobos masuk ke dalam. "Iya." Charles mengiyakan, kemudian dia menginjak pedal gasnya dengan mata yang gila. Duar. Tiba-tiba terdengar suara mesin. Sebuah mobil Audi hitam langsung menabrak dua penjaga yang berdiri di depan pintu. Kelihatannya kedua penjaga pintu itu adalah seorang master yang terlatih, karena mereka bisa menghindari tabrakan mobil Audi yang kencang. Penyusup. Ada penyusup. Setelah berhasil menghindari tabrakan dari mobil musuh, mereka langsung berteriak di walkie-talkie. Kemudian ada sirine waspada yang terdengar di kediaman keluarga Huang dan berhasil membuat banyak orang terkejut. Ini baru pertama kali alarm waspada di kediaman keluarga Huang berbunyi. Sejak kapan ada orang yang berani menerobos masuk ke dalam kediaman keluarga Huang? Kediaman keluarga Huang sangatlah besar. Charles menerobos masuk ke dalam selama 5 menit baru menghentikan mobilnya karena terhadang dengan lorong selebar 2 meter yang hanya bisa dilalui oleh manusia. Di tengah kedua sisi dinding tinggi ini adalah kediaman sekutu utama keluarga Huang. Tempat ini hanya bisa dilewati oleh manusia saja. Sudah ada 20-an orang bertubuh besar yang berdiri depan lorong itu. Semua orang di sana memiliki tubuh yang kekar sehingga mereka menjadi generasi yang luar biasa. Pemimpin orang itu adalah pria bertubuh besar yang memiliki tinggi 2 meter dengan urat tangan yang mengembul keluar. Pria ini tidak mengenakan pakaian, sehingga dirinya terlihat sangat kuat. "Kak Jerry, Anda tunggu saja di sana, aku yang akan menangani mereka." Charles berbicara dengan penuh hormat, kemudian dia pun turun dari mobil. Jerry kelihatannya tidak ada niat untuk turun dari mobil karena dia hanya memejamkan mata dan terlihat seperti orang yang sedang tidur. "Siapa kamu? Apa kamu tahu hukuman apa yang akan didapat jika menerobos masuk ke dalam kediaman keluarga Huang? Kamu pasti akan dihukum mati." Seorang pria bertubuh besar dan setinggi 2 meter berbicara dengan wajah yang ganas sambil menatap tajam Charles. Pria bertubuh besar ini merasakan sebuah tekanan besar dari tubuh Charles. Charles tersenyum, matanya bersinar, lalu wajahnya terlihat cukup bersemangat. "Kalian bukanlah lawan aku, jadi aku sarankan lebih baik pergi dari sini, karena sekali aku turun tangan, maka kalian semua pasti akan mati." Charles tersenyum sinis sambil mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Karena dia bisa mengikuti Jerry keluar dari perbatasan utara, berarti Charles memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan ada hak untuk menjadi pengikut Jerry. "Cari mati." Pria bertubuh besar itu memasang wajah yang dingin, kemudian dia langsung melayangkan tangan besarnya dan berkata, "Bunuh dia." Beritahu dia konsekuensi seperti apa yang akan didapat jika membuat onar di kediaman keluarga Huang. Bunuh. Kemudian 20-an master keluarga Huang langsung menyerang ke arah Charles.
Suara amarah memenuhi kediaman keluarga Huang seperti sebuah ombak yang menyebar ke arah sekitar. Tapi Charles memasang wajah yang tenang, lalu meremehkannya, "Karena kamu cari mati, kalau begitu aku akan memenuhi keinginan kamu." Setelah selesai bicara Charles tiba-tiba menghentakkan kakinya, kemudian ada kekuatan besar yang keluar dari kakinya sehingga terjadi ledakan kencang dan membuat tanah di sekitar sana hancur. Di saat bersamaan tubuh Charles seperti anak panah yang lepas, tubuhnya seperti hewan buas yang menyerang master keluarga Huang. Bersambung.